2020 kembali lagi. Ini adalah waktu kita bagi Tuhan. Ajaklah keluarga, saudara, sahabat, dan orang terdekat kalian untuk terlibat. 20 menit bersama Tuhan tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan untuk kita. 20 menit bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Selamat mendengarkan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke renungan, yuk kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Silakan teman-teman untuk naikin request pribadi teman-teman ke Tuhan, atau misalnya teman-teman mau curhat ke Tuhan about anything. Yuk kita doa bareng secara pribadi. Amin. Kaum muda Kristen masa kini sering banget menanyakan, kenapa gereja beda-beda ya? Dari pertanyaan itu lalu beranak jadi pertanyaan lainnya. Mana yang benar? Apakah gereja sudah terpecah-pecah? Apakah gereja masih bisa dipercaya? Kira-kira kalian bagian dari itu nggak? Jadi satu statement yang paling mendasari dari pertanyaan ini adalah apapun gerejanya, pasti kita akan pakai nama gereja itu sendiri. Mau gereja itu bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, tradisi seperti apa, pasti tetap disebut oleh gereja. Sekalipun ini terlihat sepele ya, tapi ini adalah satu statement yang paling kuat. Karena kita bisa melihat semuanya berbeda, tapi kita semua adalah gereja. Jadi mungkin kalau gereja bukan satu, gereja tetap esa. Satu dan esa pasti beda dong. Nah, apakah itu berarti gereja sama sekali nggak pernah bersatu? Nah, gereja itu sekarang kan kelihatannya banyak. Apakah nggak pernah bersatu? Pernah jawabannya. Jadi di gereja pertama kali itu, gereja perdana dan juga disebut gereja raya atau gereja negara. Gereja perdana tentu teman-teman tahu dong, ini gereja yang para rasul dirikan. Gereja raya atau gereja negara itu ketika Kaisar Konstantinus Agung
menunjuk gereja sebagai agama negara. Itu pertama sekali gereja itu cuma satu gitu kalau kita lihat dari timeline sejarah. Nanti barulah masuk ke abad 4, gereja itu udah mulai ada keretakan-keretakan gitu. Jadi mulai ada kelompok-kelompok yang berbeda dalam gereja. Seperti adanya gereja Nestorian, juga ada gereja Oriental Timur. Itu gereja udah mulai retak gitu, udah mulai terpisah. Tapi mereka nggak bilang ini gereja saya, itu gerejamu, semua masih gereja yang sama sekalipun masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Nanti baru masuk lagi ke abad 11. Nah, ini baru gereja benar-benar kelihatan terpecah. Karena ada gereja berbahasa Latin, itu yang disebut nanti gereja Katolik, atau gereja dalam tradisi Timur, itu yang disebut sebagai gereja Ortodoks. Di abad 16 nanti akan menjadi puncaknya ketika terjadi reformasi Protestan. Ada gerakan Calvinis, ada gerakan Lutheran. Bahkan setelah peristiwa ini nanti akan muncul lagi aliran-aliran atau denominasi-denominasi baru yang sekarang bahkan bisa dikatakan sangat banyak. Seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan Juan kurang lebih itu sejarah singkat, Bu. Setidaknya ada 3 masa besar gereja yang telah mengubah gereja yang satu menjadi gereja yang lebih banyak dan beragam. Tapi jangan lupa, Kita tetap esa. Nah, tapi kalau gereja menjadi lebih banyak dan beragam, bukanlah itu adalah hal yang buruk. Sebenarnya kalau kita mau lihat buruk atau tidak itu tergantung cara kita melihat. Kalau kita mau lihat gereja sebagai hanya sebuah organisasi atau lembaga, ini buruk karena kan lembaga atau organisasi nggak bagus kalau pecah. Tapi kalau ini kita lihat, ya ini adalah komunitas gitu, yang di dalamnya pasti beragam, ceritanya akan berbeda. Nah bahkan kalau teman-teman ingat, Paulus sendiri juga bilang seperti ini ya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi justru ketika gereja itu beragam-ragam, itu justru adalah kondisi orisinilnya. Justru sebenarnya gereja harus kayak gitu. Justru sebenarnya gereja berbeda semakin baik. Itu adalah bentuk gereja yang malah seharusnya. Dan ini sebenarnya bukan cuma teori doang, gitu. Karena seperti perumpamaan-perumpamaan yang kita dengar juga, kalau Kristus adalah tubuhnya, sebenarnya kita ini adalah bagian dari anatomi tubuh itu. Jadi kalau makin kita beragam, semakin kita bisa melengkapi, semakin jelas kuasa Allah, semakin besar kebesaran Allah. Tapi kita tetap tubuh Kristus. Gitu. Sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. nah sekarang udah jelas dong. Nah, teman-teman jangan lupa juga bahwa kita esa. Sekalipun kita banyak sekali perbedaan. Pesan sederhana untuk kita nih. Tempat di mana kita bergereja sekarang adalah tempat lahir iman kita juga. Sama seperti kita, lahir adalah rencana Tuhan. Demikian juga tempat kita bergereja adalah rencana dan anugerah Tuhan. Gereja orang lain adalah rencana Tuhan dan anugerah juga buat mereka. Setelah mendengar renungan tadi, mari kita berefleksi sejenak. Apakah kita akan tetap menganggap diri sebagai gereja Tuhan yang paling benar dan yang lainnya tidak? Apakah kita akan tetap membiarkan gereja Tuhan terpecah-pecah oleh pikiran kita? Atau maukah kita bergandengan tangan dan berdap satu di tengah perbedaan bagi satu kemuliaan untuk Tuhan? Halo teman-teman, jadi sebelum kita menutup doa 20 kali ini, yuk kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa bagi keesaan gereja-gereja Tuhan. Tolong ya Tuhan, di tengah segala perbedaan yang ada di gereja, tolong supaya kami semua bisa bergerak bersatu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi kesehatan umat manusia dan kelestarian alam sekitar. Tolong supaya kami bisa menjaga segala keindahan yang telah Kau berikan di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi remaja milik-Mu ya Tuhan, agar kami bisa terus bertumbuh,
dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, mumpung kami masih muda. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kerukunan bangsa ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan supaya kami semua bisa terus bersatu ya Tuhan, meskipun kami juga memiliki banyak perbedaan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan yang ada di gereja-gereja dan juga di sekolah. Tolong supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tolong supaya kegiatan yang ada bisa memberkati partisipan yang mengikuti. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kerjasama sekolah dan gereja dalam program dan pelaksanaan pelayanan. Tolong supaya pelayanan kami ini bisa berbuah hasil ya Tuhan, dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Inilah Doa 20 edisi kali ini. 20 menit bersama Tuhan tidak akan menjadi sia-sia jika kita mau melakukannya. Tuhan bersama kalian semua. Sampai jumpa.